Agama Katolik merupakan salah satu golongan kepercayaan dari agama Kristiani. Kepercayaan Katolik dengan golongan Kristiani lain, seperti Kristen Protestan, memiliki banyak kemiripan antara satu sama lain. Namun ada beberapa hal yang membuatnya berbeda. Salah satunya kepercayaan umat Katolik terhadap santo, di mana orang Katolik mempercayai bahwa dengan berdoa kepada Tuhan dengan perantara santo atau kepada Bunda Maria, membuat doa mereka lebih terjawab atau didengar Tuhan. Sedangkan dalam ajaran Kristen Protestan tidak mempercayai hal tersebut dan memilih berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, yang menjadi salah satu perbedaan besar di antara kedua agama tersebut. Dan sering terjadi kesalahpahaman bahwa orang Katolik berdoa kepada santo. Guys, lagi nonton apa ya? Ini lagi nonton video tentang perbedaan Katolik sama Kristen. BTW, emang bener ya kalau umat Katolik itu doa sama santo? Oh, gak gitu. Katolik gak berdoa sama santo. Lah, terus kok mereka sering doa lewat santo? Gimana itu ceritanya? Bentar ya, aku coba tanya ke gereja Katolik terdekat. Lah, malah kabur si bocah. Ya udah biar aja. Tadi sampai mana? Apa sih itu? Tanyain gereja Katolik. Bukan, yang aku bilang tadi sebelumnya. Oh, orang Katolik yang gak doa sama santo itu. Ya, oke, jadi balik ke topik. Jadi sebenarnya umat Katolik ini punya budaya untuk menghargai orang suci yang biasa disebut sebagai santo atau santa untuk perempuan. Nah, tapi itu juga seringkali membuat kebingungan bagi masyarakat umum akibat kesalahpahaman mengenai budaya tersebut. Oleh karena itu, video ini bertujuan untuk memberi pencerahan dan kejelasan mengenai topik tersebut. Video apaan? Lah, balik lagi si bocah. Kirain kabur. Gimana nih? Apa udah dapat jawaban? Belum guys, ternyata ini gerejanya tutup. Ya ampun. Tapi yang aku tahu dari santo itu ya, umumnya sih katanya saint atau santo memiliki konotasi dengan kesabaran, penyangkalan diri, dan melayani sesama dengan kasih. Karena dalam perjanjian baru, Paulus menuliskan surat kepada para orang-orang kudus di berbagai kota yang dalam bahasa Inggris disebut dengan saints, yang dimana secara general berkata bahwa para santo adalah orang-orang kudus. Kayaknya menarik nih. Contohnya kayak siapa tuh? Dari yang aku tahu, salah satunya kayak Santo Nicholas. Beliau ini adalah orang kudus yang sangat terkenal karena kemurahan hatinya dan karena mujizat-mujizat yang telah dilakukan. Tokoh Santa Claus atau Santa Claus yang membawa hadiah untuk anak-anak pada saat Natal sebenarnya merupakan kanalisasi dari Santo Nicholas, uskup dari Myra yang berhati. Hah? Maksudmu Sinterklas yang biasa bawain hadiah itu? Yang tiap Natal ketawa, ho ho ho, sampai bawa rusa terbang. Kalau dari yang dibilang, iya sih. Tapi kok bisa terkenal kayak gitu? Emang latar belakangnya gimana sih? Nicholas lahir di Asia Kecil pada abad ke di sebuah kota bernama Tara, Tunisia dan Pamfilia, dan tinggal di Myra, Lycia, saat ini adalah wilayah Demre, Turki, yang pada saat itu adalah merupakan provinsi dari Kekaisaran Romawi. Dia ini adalah anak tunggal yang seorang pedagang Yunani yang kaya raya bersama Epifanius. Di beberapa tradisi menyebut ayah Santo Nicholas bernama Theophanes dan istrinya Joan. Sejak usia muda, Nicholas sudah tertarik dengan hal-hal religius dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Wah, keren tuh. Terus gimana dia bisa dapat kijang terbang? Aku mau dong satu. Lumayan, bisa hindari macet. Dan itu juga, Om. Ya, menurut legenda, sejak berumur 5 tahun, Nicholas sudah menjalankan puasa pada setiap hari Rabu dan Jumat. Setelah kedua orang tuanya yang kaya raya meninggal karena penyakit, Nicholas menggunakan seluruh harta warisannya untuk kaya amal, terutama untuk menolong para fakir miskin. Wah, mirip ceritanya Batman nih. Tapi dia tinggal di goa juga nggak? Sama ditemenin butler kayak Batman gitu? Aduh, astaga, ini anak enaknya diapain ini? Ya ampun, gak ditinggal di gua juga kali. Tapi dia tinggal sama seorang pamannya yang juga bernama Nicholas, yang adalah seorang uskup kota Patal.
Nah, jadi pamannya inilah yang didiknya, lalu habiskan jadi seorang imam. Setelah menjadi imam, Nikolas ini berziarah ke tanah suci Yerusalem, dan kembalinya dari perziarahannya, ia terpilih menjadi uskup kota Mira, ibu kota provinsi Mesir. Nah, uskup Nikolas ini merupakan seorang uskup yang sangat saleh, lembut, dan penuh semangat. Ia terkenal gigih membela orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Selain itu, ia juga menjadi terkenal karena yang mendapat Tuhan dari pantaran. Wah, keren sih. Tapi contoh kebaikannya kayak apa tuh? Konon katanya ya, ada seorang penduduk kota Patara telah kehilangan hartanya tuh dan terlilit utang yang cukup besar. Karena itu bapak ini nggak mampu untuk membiayai pernikahan ketiga orang anak gadisnya. Dan sampai hendak juga menjual mereka ke tempat pelacuran. Mendengar hal ini, suatu malam secara diam-diam Uskup Nikolas melemparkan 3 kantong emas ke dalam kamar bapak tersebut. Ketiga kantong emas tersebut lalu digunakan oleh ayah ketiga gadis itu untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, selamatlah ketiga gadis itu dari dosa pelacuran dan perzinahan. Mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Nah, lucunya nih, di kemudian hari, di dalam sebuah lukisan, ketiga kantong emas yang diberikan Nicholas kepada bapak tersebut salah digambarkan sebagai kepala ketiga orang anak gadis tersebut. Hal ini lalu menyebabkan munculnya legenda yang aneh mengenai satu Nicholas yang dikatakan membangkitkan 3 orang anak yang telah mati dibunuh oleh seorang penjaga penginapan, di mana jenazah mereka disimpan dalam lautan air garam. Wih, serem juga ya kalau sampai beneran. Tapi nggak mungkin lah. Masa Sinterklas jahat itu? Nah, benar tuh. Makanya kita jangan sembarangan terima informasi, tapi kita tahu benarannya juga. BTW, kita sekali ngomongin Santa nih. Kalian tahu nggak tentang Santa Teresa? Oh, Santa Teresa yang buat buku judulnya Story of a Soul itu. Nah, iya yang itu. Isinya apaan emang? Kalau yang aku tahu dari tulisan-tulisan itu ya, dia menggambarkan hubungannya dengan Tuhan dengan bahasa yang penuh cinta, kesederhanaan, dan kedalaman emosional. Itu bahkan jadi salah satu karya spiritual yang paling berpengaruh loh di abad ke yang 20. Menarik, menarik. Tapi latar belakangnya apa ini? Jadi Santa Teresa dari Lisieux yang lahir pada 2 Januari 1873 di Alencon, Prancis, adalah anak bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga Katolik yang sempurna. Jadi ayah dan ibunya, Louis dan Zell Martin, keduanya dikanonisasi sebagai santo, menciptakan lingkungan spiritual yang membentuk jiwa Teresa sejak dini. Nah, setelah kematian ibunya saat dia masih kecil, Teresa mengalami masa kanak-kanak yang emosional dan sangat sensitif. Namun, imannya berkembang pesat. Sejak usia muda, ia menunjukkan keinginan kuat untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah dan bergabung dengan biara Karmel. Dengan tekad yang besar, ia akhirnya diterima masuk biara tersebut pada usia 15 tahun, setelah mendapatkan izin khusus dari Paus Leo. Dalam kehidupan biaranya di Karmel Lisieux, Teresa hidup dalam keheningan, pelayanan sederhana, dan pengorbanan diri yang besar. Ia mengembangkan spiritualitas yang kemudian dikenal sebagai jalan kecil, cara hidup rohani yang menekankan kasih setia kepada Tuhan dalam tindakan kecil dan tersembunyi. Ia percaya bahwa tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal besar, tetapi setiap orang dapat mencapai kekudusan melalui cinta yang dilakukan dalam hal-hal kecil. Pandangan ini cukup sangat revolusioner bagi zamannya dan memberi harapan kepada banyak orang bahwa kekudusan adalah sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang, bukan cuma hanya untuk kaum rohaniawan atau martir. Iya ya, biasanya lihat orang keputusan itu kalau dari hal yang besar doang. Padahal kan kalau misalnya dengan kita menjaga hidup dalam Tuhan itu bisa jadi salah satu cara loh untuk kita jaga kekudusan. Oh iya, BTW kamu kok tahu detail banget? Ya Allah, mau dia baca skrip. Malah jemput. Tapi kalau dari yang dibilang tadi, berarti salah satu orang yang terkenal selama hidupnya, dia berarti. Nggak juga. Malah selama hidupnya Teresa tidak dikenal luas di luar biara. Tetapi
Setelah wafat karena tuberkulosis pada tahun 1897, di usia yang cukup muda 24 tahun, tulisan-tulisannya mulai dipublikasikan dan mendapatkan perhatian besar. Salah satu autobiografinya, Story of a Soul, menjadi salah satu karya spiritual paling berpengaruh di abad ke-20. Tulisan ini menjadi jembatan bagi banyak umat Katolik yang mencari cara untuk menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Santa Teresa dikanonisasi oleh Paus Pius pada tahun 1925 dan diangkat sebagai pujangga gereja oleh Paus Yohanes Paulus pada tahun 1997. Salah satu dari sedikit perempuan yang mendapat gelar tersebut, pengaruhnya terus tumbuh menjadi devosi umat, penyebaran relikui, dan representasi visual yang memperkuat citranya sebagai bunga kecil Yesus. Hingga kini, Santa Teresa tetap menjadi simbol kekuatan iman yang lahir dari kerendahan hati, cinta tanpa pamrih, dan kepercayaan penuh pada kasih Allah. Wah, ternyata dari pembuatan sederhana dari Kak Teresa bisa berpengaruh besar. Ternyata. Iya bro, bener banget. Makanya kita bisa contoh perbuatan baik daripada Santo ini. Kayak naik rusa terbang dan memperkerjakan kurcaci juga termasuk nggak itu? Ya nggak kayak gitu juga, ya ampun. Iya, canda-canda. Tapi ya selain contoh perbuatan baiknya, kita itu juga perlu contoh kehidupan rohaninya loh guys. Tumben kamu bijak. Emang biasanya nggak bijak? Bobo, berisik. Jadi segitu dulu lah pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat. Dan sekian dan terima kasih. Oh, video apaan? Emang kamu lagi rekaman?